Sepakai STD mas, main seker, main oversize. Stroke wis dhuwur soalnya STD ini. Tenan yo mas, ora dur-duran, sing penting nggo adoh aman, ora rusak-rusakan. Ki golek rantai keteng sing pas ukurane di online. Mergo sing kawak molor ngantemi body blockhead. Katanya molor. Sepakai standar aja mas. Ben awet gue rian, gue jarak jauh, aman. Gak wir-wir nek buka gas.
Askruk, kompoli iki sing rawan guys, biasane nak wis umur ya gampang rampal iki. Kompoli mula diwehi kaca iki bagian kene iki ning blok samping kok kaca ngene iso ndelok iki muter apa ora. Ya manggone ning blok sing iki ngene pluk-pluk iki wis kopling. Pere kocak ini menurut sampean piye mas? Oke. Perlu dikeling ulang apa ben ngene mas? Solusine mas? Tolong komen mas. Oh lumayan kepangan bos e. Bos-bosane lumayan kepangan guys, kioline gak mlebu piye. Kemungkinan telat. Iki kocak. Kocak iki perlu dibongkar apa ora ya? Bolo. Tolong infone bolo. Nek perlu diganti pere, tapi cek apik rumahnya mas. Iya kepangan saithik. Koplengnya kebakar. Oke makasih bolo. Sampun dilek. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dipinaringan umur panjang, sehat, rezeki lancar, kagem mas bar. Zet. Salam kenal saking Awi mas. Lumayan si Happy. Terus kupling. Gear timing. Stasioner. Seker isenane diameter 57 dari standarnya 54. Lumayan naik ke 147 cc, diglobalkan ya 150 cc. Karbu pakai KLX original, copotan dari temen kemarin, dia jual cuma 200.000. Ini dibongkar-bongkar karena kemarin mesinnya kasar. Tak analisis, saya kira shakernya minta ganti lagi karena baru pergantian shaker, baru
beberapa minggu yang lalu. Tak kirain oli nggak naik, ternyata oli naik. Sini basah semua ini. Ternyata setelah diselidiki ada yang janggal dengan rantai keteng. Rantai ketengnya udah molor sehingga nabrak ini rumah busi yang kanan itu udah lecet, itu udah parah guys, kendornya udah parah. Sementara ini untuk apa ini namanya ya, itu nggak tahu itu apa namanya, lupa saya. Alhamdulillah aman, nggak patah. Ini yang sini juga aman, lidah, namanya lidah keteng lah, aman. Saya kirain ini patah kemarin, ternyata masih utuh. Kalau untuk mesin bajai pulsar, ini rantai ketengnya di kanan guys, di kanan bagian blok kanan, yang bagian kapas kopling. Jadi lebih mudah lah, nggak ribet. Kalau yang di blok kiri-kiri itu kan ribetnya, harus ngelepas magnet pakai tracker. Ini juga harus pakai tracker sih, tapi kan kalau ngelepas hose kopling ini kan lebih mudah. Cuma ngelepas baut ini, rantai sudah lepas guys. Paling kebanyakan ini yang jepret ini, apa ini, tuas selahnya, selahnya ini, kick starternya. Biasanya dia jepretnya ke sini. Banyak orang yang nggak tahu ini, kalau sini jepret di sini. Jadi ini nggak nyantol di sini, harusnya nyantol di sini. Ini kalau salah penempatan gigi juga rawan patah pernya. Harus sesuai biar awet. Gear pompa oli, sudah ada yang banyak yang jualin di toko online. Oke, makasih Bang, terima kasih untuk like-nya. Untuk yang lain jangan lupa like, tap layarnya biar saya semangat untuk live-nya. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga diberi umur panjang dan kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Ini cuma laptop biasa guys, iseng-iseng, daripada nganggur. Ini yang lama nungguin partnya guys, nungguin suku cadangnya online dari Jakarta, kemungkinan 3 hari beli rantai keteng, plat kampas kopling, dan sama platnya sama kampasnya juga sekalian tak beliin yang racing. Untuk per pakai standar aja lah biar empuk, nggak capek kalau posisi macet. Ini sudah enak. Kemarin waktu lihat kampasnya itu banyak yang kebakar, banyak yang gosong ya, terutama yang bagian luar itu sudah tipis. Yang bagian dalam masih tebal sih, bagian yang dalam dari 1-2 itu udah tebal. Ini isinya 5 sama pendek sama yang kecil. Untuk platnya isi 4.
Siapa tahu ada user bajai pulsar guys, bisa saling berbagi ilmu. Ini bajai pulsar yang 135 LS, tapi Sager udah di up di 57 mm. Kemarin Sager standarnya udah oblak, jadi inisiatif sekalian di oversize, di bore up ke yang tinggi, main di Sager aja guys. Ini per pak ini pakai yang strawberry. Mereknya aneh-aneh guys ini deh. Tapi ya yang penting ada paknya. Kemarin beli satu set sudah diambil untuk yang paketnya. Ini mesin dengan 4 klep SUHC, berpendingin udara. Bloknya kecil guys, cuma segini guys. Blok headnya kecil, busi ada 2, ini kanan kiri ada businya. Ini untuk CDI nya khusus, bisa diganti dengan shogun tapi geser titik pusernya guys. Ini kabel bodi emang semrawut kayak gini, tapi masih orinya, biar semua sistem kelistrikan aktif semua. Ini dari sen, starter, dan speedo, alhamdulillah masih normal semua. Untuk knalpot pakai CRF, dibobok sedikit yang dalam biar nggak terlalu nampak. Ya guys, terima kasih sudah hadir. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.